Satu hari satu soal di Hamin 30 TKAD SMP. Halo teman-teman, sorry for being away these last few days. Uh, Cukup lama aku nggak buat video ini, aku minta maaf sekali. Tapi doakan saja di Hamin 30 ini sampai hari H nanti, aku bisa konsisten bikin video terus ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan bahas materi yang baru. Setelah sebelumnya kita terakhir tuh bahas label. Kali ini kita akan bahas tentang procedure text. Procedure text ini adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, soal kali ini datang dari PPTKAD, DIY, yang waktu itu teman-teman kerjakan. Oke, let's go. Nah, ini teksnya. Eh, Tips pertama teman-teman untuk materi procedure text itu boleh pakai kata kunci ya, boleh pakai kata kunci. Maksudnya gimana? Jadi misalkan di soal nanti muncul kata apa, lalu cara teman-teman mencari jawabannya adalah dengan mencari kata itu di teksnya. Itu namanya kayak kata kunci. Karena kalau materi-materi sebelumnya, kayak misalkan label, terus advertisement, terus apa lagi waktu itu ya, notice quotient, itu aku tidak menyarankan pakai kata kunci karena biasanya dia pakai sinonim. Jadi kata yang di soal itu munculnya apa, tapi di teksnya munculnya lain, tapi satu arti gitu. Jadi aku tidak merekomendasikan banyak kata kunci karena kemungkinan akan teman-teman nggak bisa menemukan kata yang sama antara di soal dengan di teks. Tapi kalau untuk procedure text, ini teman-teman boleh pakai kata kunci. Jadi nanti di soal dia mintanya apa, munculnya kata-kata apa. Nah, kata-kata itu yang teman-teman cari di teksnya gitu. Nah, procedure text itu strukturnya itu ada yang namanya goal atau tujuan. Goal, goalnya itu adalah judulnya. Jadi tujuan dari text procedure ini tuh untuk apa? Nah, itu adalah judulnya gitu. How to save notes using Google Keep. Nah, di soal-soal yang sekarang itu banyak procedure text-nya itu tentang aplikasi teman-teman. Entah itu cara mengedit video di CapCut, cara mengupload video di YouTube kayak gitu. Nah, kalau yang ini cara menyimpan catatan di Google Keep. Nah, karena ini pendek teksnya, teman-teman kalau mau baca dulu semuanya boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena teman-teman bisa pakai sistem kata kunci tadi kok. Jadi teman-teman di soal lihat kata apa, terus katanya teman-teman cari di teksnya gitu boleh. Tapi teman-teman perlu tahu eh, aplikasi atau hal apa sih yang dibahas di teks tersebut gitu. Kalau di sini ada yang namanya Google Keep. Nah, kalau teman-teman belum tahu Google Keep itu apa, teman-teman bisa baca di teksnya ya. Di sini ada penjelasannya. Google Keep is a simple and useful application to save notes, ideas, and reminders. Jadi sederhananya dia itu aplikasinya Google untuk menyimpan notes atau catatan gitu. Oke, kita coba langsung ke soal. Aku akan nunjukin gimana caranya pakai cara kata kunci ya. Number 15. Based on the text, decide whether each statement is true or false. Yang A, we must write the note content above the title. Kita harus menulis konten catatan atau isi catatannya itu above the title. Above. Above ini artinya di atas. Above the title, di atas judul. Nah, di sini teman-teman bisa
ambil kata title, kita anggap ini sebagai kata kunci, dan kita cari di teks. Kata title itu munculnya di mana? Title, 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 title. Nah, ini title. Oke, baru kita baca. Write the content of your note in the text box below the title. Tulis catatanmu di kotak below. Below ini di bawah. Di bawah. Jadi kalau tadi apa? Tadi itu above. Above itu di atas. Below itu di bawah. Oke. Kalau di teksnya, tulisannya, tulislah konten catatanmu di kotak di bawah judul. Jadi kita nulis catatannya tuh di bawah judulnya, di bawah judul catatannya. Sedangkan di soal di sini katanya di atas judulnya. Jadi pernyataan yang A ini false. Sebenarnya sepertinya tanpa teman-teman cek di teks, critical thinkingnya pasti jalan dong. Masa kita nulis catatan kontennya di atas judul catatannya? Kan judul mah di mana-mana di atas gitu ya. Judul tidak di bawah ya, teman-teman. Itu basic knowledge. Anyway, lanjut ya. Yang B, we should tap the plus icon to make a new note. Kita harus nge-tap, menyentuh, atau ya, nge-tap tanda plus untuk membuat catatan baru. Nah, di sini teman-teman bisa ambil kata ini, plus icon, untuk kita cari kata-katanya di teks. Nah, ini dia, plus icon. Oke, kita baca coba. On the main page, tap the plus icon at the bottom of the screen. This icon is used to create a new note. Jadi tanda plus ini gunanya untuk membuat catatan baru. Yang mana sama nih. Yang B juga juga menyatakan demikian gitu ya. Jadi yang B ini true. Lanjut yang C. We could use the pin icon to keep our note at the top. Kita bisa menggunakan tanda pin to keep our note at the top. Untuk membuat catatan kita itu ada di atas. Nah, tanpa melihat ke teksnya, pasti critical thinking-nya teman-teman sudah jalan. Kalau teman-teman misalkan di WhatsApp mau ngepin chat, itu kalau teman-teman ngepin chat, pasti chatnya jadi di atas kan. Nah, ini bisa kita tebak ini pasti true, karena memang fungsinya pin itu adalah menaruh sesuatu yang kita anggap penting supaya ada di atas, supaya kita tuh bisa lihat terus gitu. Tapi kita cek coba ke teksnya, kita cari kata pin, kata kuncinya pin di teksnya. Okay, number 7. Use the pin icon if you want to keep important notes at the top. Top, di atas ya. Jadi betul. So, yang ini true. Okay. Okay. That is all for today. Thank you. Bye.